Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Enci Kalila Zakira Falindi dengan NIM 1801052 dan rekan saya. Nama saya Rizky Pertiwi dengan NIM 1801069. Kami dari kelompok 16 dari kelas S15B. Pada video kali ini akan menjelaskan mengenai Supercritical Fluid Extraction atau SFE yang merupakan tugas dari mata kuliah Kimia Bahan Alam 2 dengan dosen pengampu Bapak APT Hairul Fadli MSI dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Riau. Selamat menyaksikan. Adapun pokok pembahasan yang akan kami jelaskan, yang pertama yaitu pengertian fluida superkritis, yang kedua sejarah fluida superkritis, yang ketiga karakteristik fluida superkritis, yang keempat ekstraksi fluida superkritis, yang kelima pelarut ekstraksi fluida superkritis. Sedangkan untuk instrumentasi ekstraksi fluida superkritis, langkah ekstraksi fluida superkritis, kondisi ekstraksi fluida superkritis, faktor yang mempengaruhi, serta kelebihan kekurangan. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam pengertian fluida superkritis. Teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dari fluida superkritis? Jadi, fluida superkritis adalah keadaan ketika temperatur dan tekanan superkritis, yaitu ketika keadaan keseimbangan kondisi dalam fase uap dan cair. Kondisi kritis di sini adalah kondisi di mana ketika suhu dan tekanan berada di atas titik kritisnya. Pada kondisi ini, fase cair dan fase gas menjadi satu. Nah, di samping merupakan diagram area fluida superkritis dan hubungannya dengan area fase liquid dan fase gas. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke sejarah fluida superkritis. Ekstraksi fluida superkritis pertama kali dilakukan oleh Baron Cadmier Ladatur pada tahun 1822 ketika melihat fase superkritis. Baron mencatat secara visual batas gas cair menghilang ketika suhu dari bahan tertentu meningkat dengan cara memanaskan bahan tertentu dalam wadah gelap tertutup. Nah, pada percobaan tersebut pertama kali ditemukannya titik kritis. Pada tahun 1970 terjadi perkembangan signifikan pada ekstraksi fluida superkritis, yang mana menyediakan suatu metode baru untuk ekstraksi. Selanjutnya, karakteristik fluida superkritis. Fluida superkritis dikarakterisasikan dengan densitas tinggi, viskositas rendah, dan difusivitas menengah. Viskositas yang lebih rendah daripada cairan menyebabkan fluida superkritis memiliki kemampuan penetrasi matriks inert dan solid ekstrak yang lebih baik. Kelebihan fluida superkritis dibandingkan dengan cairan yaitu memiliki difusivitas yang lebih besar 1000 kali lipatnya, sehingga menghasilkan transfer massa yang lebih besar. CO2 merupakan fluida yang sering digunakan dalam fluida superkritis. Digunakan karena memiliki pertimbangan yaitu tidak berwarna, tidak berbau, tidak mudah terbakar, tidak meninggalkan residu, kemudian dapat diperoleh dengan kemurnian tinggi, relatif murah, ramah lingkungan, dan dapat mengekstraksi dalam waktu singkat. Berikutnya yaitu ekstraksi fluida superkritis. Ekstraksi fluida superkritis adalah ekstraksi menggunakan fluida superkritis sebagai pelarut untuk memisahkan komponen suatu cairan atau padatan, yang biasanya dioperasikan secara kontinu dan efektif untuk memisahkan komponen suatu tanaman. Dalam proses ini, fluida superkritis bertindak sebagai pelarut memiliki tekanan suhu di dekat atau di atas titik kritis dengan tujuan untuk meningkatkan penetrasi ke dalam sel tumbuhan. Nah, di samping merupakan tabel pelarut yang sering digunakan dalam ekstraksi fluida superkritis. Nah, di samping merupakan kondisi kritis yang sering digunakan dalam ekstraksi fluida superkritis. Prinsip dasar dari ekstraksi ini adalah adanya perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fase dengan menggunakan fluida superkritis sebagai pelarut. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai instrumentasi dari SFE. Nah, untuk instrumentasinya bisa dilihat di sebelah sini. Adapun komponen yang digunakan selama proses SFE sendiri adalah yang pertama supply atau tempat penyimpanan CO2, kemudian dilanjutkan dengan adanya pendingin, lalu ada pompa yang digunakan untuk memompa gas hingga mencapai tekanan tertentu, kemudian ada pemanas atau oven,
Lalu ada koil pemanas awal yang digunakan untuk membuat keseragaman campuran aliran CO2 selama proses ekstraksi. Kemudian ada sel ekstraksi, lalu katup atau valve yang digunakan untuk mempertahankan tekanan tinggi di dalam sistem, dan yang terakhir adanya kolektor ekstraktan yang digunakan untuk menyimpan hasil ekstraksi. Adapun langkah yang dilakukan pada proses ekstraksi dengan menggunakan SFE adalah yang pertama, ekstraksi zat terlarut dari matriksnya dengan menggunakan cairan superkritis. Kemudian yang kedua dilakukan pemisahan atau vaksinasi. Nah, dalam ekstraksi menggunakan SFE ini dapat digunakan sampel padat maupun sampel cair. Nah, untuk sampel padat sendiri dapat diekstraksi pada kondisi dinamis maupun statis ataupun campuran keduanya. Sedangkan pada kondisi sampel cair dapat digunakan kondisi dinamis. Nah, apa itu kondisi dinamis dan kondisi statis? Pertama adalah kondisi statis. Nah, pada kondisi statis ini, fluida superkritis dimasukkan ke dalam kompartemen ekstraksi dan dipertahankan untuk selalu kontak pada sampel. Setelah mencapai waktu tertentu, barulah proses ini bisa dilakukan pemisahan antara ekstrak dengan pelarutnya. Kemudian ada kondisi dinamis. Nah, kondisi dinamis ini, fluida superkritis secara kontinu dialirkan ke dalam kompartemen ekstraksi dan hasil ekstraksi secara terus-menerus dialirkan ke dalam kompartemen hasil ekstraksi. Nah, jika menggunakan kombinasi dari statis dan dinamis, dilakukan proses statis terlebih dahulu pada waktu tertentu, kemudian baru dilanjutkan pada kondisi dinamis. Adapun faktor yang mempengaruhi proses SFE sendiri adalah yang pertama adanya sampel. Partikel sampel harus memiliki luas permukaan yang besar sehingga memudahkan kontak dengan pelarut dan akan meningkatkan hasil rendaman ekstrak. Kemudian ada suhu dan tekanan. Nah, suhu sendiri semakin tinggi suhu yang kita gunakan, maka akan meningkatkan rendaman ekstraksi. Kemudian ketika tekanan meningkat, maka kepadatan medium pun akan meningkat, densitas medium akan meningkat, dan kelarutan zat yang terlarut pun akan meningkat sehingga akan meningkatkan rendaman ekstraksi yang didapat. Selanjutnya adalah modifier. Nah, seperti yang kita ketahui, pada proses SFE ini banyak menggunakan CO2. CO2 sendiri bersifat nonpolar sehingga memerlukan modifier. Adapun modifier yang biasanya digunakan adalah etanol, metanol, dan air. Nah, penambahan modifier ini bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi dengan cara meningkatkan kelarutan solut yang bersifat polar. Selanjutnya ada laju alir pelarut atau solvent to feed ratio, di mana laju alir pelarut harus cukup besar untuk menyediakan hasil ekstraksi yang banyak. Selanjutnya kita masuk mengenai kelebihan dan kekurangan dari SFE sendiri. Nah, adapun kelebihannya adalah waktu yang digunakan lebih singkat, kemudian selektivitasnya tinggi. Kemudian pelarut yang digunakan pada SFE ini dapat mudah didaur ulang. Kemudian pelarutnya bersifat inert atau tidak reaktif, kemudian tidak toksik atau tidak beracun, dan tidak mudah terbakar. Kemudian kekurangan dari SFE sendiri adalah yang pertama, ekstraksi komponen polar sangat terbatas pada kekuatan pelarut CO2. Kemudian sulit dilakukan untuk sampel yang cair dan juga memerlukan validasi metode. Selanjutnya yang terakhir adalah aplikasi dari SFE. Nah, SFE sendiri dapat digunakan untuk mengekstraksi tanaman, kemudian produk lautan, produk pertanian, dan produk pangan samping. Nah, aplikasi pada tanaman dapat kita lihat pada Camellia sinensis, kemudian magnolia, dan sayuran kale. Untuk produk lautan dapat digunakan pada mikroalga yaitu Chlorella vulgaris dan ikan trop. Sedangkan untuk produk pertanian dapat digunakan pada kopi dan juga daun brokoli.